Shalom, rekan-rekan SIC, Sharing is Caring. Welcome di podcast kami. Senang bisa berjumpa dengan rekan-rekan semua. Dengan saya Michael, panggilannya Mike, dan juga Kak Fenki. Nah, kita akan sharing bersama beberapa hal yang kita akan bicarakan mengenai kehidupan kita sebagai pengikut, sebagai orang Kristen. Baik, Kak Frankie, thank you sudah datang. Sama-sama, thank you. Jauh dari mana nih Kak? Dari Bekasi. Oh, dari Bekasi, lumayan jauh. Oke, Kak Frankie, thank you sudah datang di Sukabumi. Awal pertamanya mungkin bisa memperkenalkan diri. Halo, shalom Sobat SIC yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, nama saya PDP Fenki Kurniawan. Saat ini melayani Tuhan sepenuh waktu sebagai youth dan teen pastor di GBI Bethel Harapan Indah, di Bethel Youth dan Bethel Teens. Ya. Saya dan istri dipercayakan Tuhan untuk mengembalakan anak-anak muda, dan concern pelayanan saya memang di Next Gen, di anak-anak muda. Sudah cukup lama apakah? Sudah cukup lama di generasi ini, di generasi muda ini? Kurang lebih 8 tahun. 8 tahun. Wah, luar biasa. Ya. Dari cukup lama. Puji Tuhan. Baik, kita akan membahas beberapa hal yang berurusan dengan, kebetulan Kak Fenki juga melayani anak muda ya. Kita akan membahas tentang beberapa topik yang berkaitan dengan anak muda. Mungkin kita langsung saja bahwa yang pertama itu ada beberapa kendala ya atau keresahan ya Kak Fenki ya, yang mungkin Kak Fenki alami dalam dunia pelayanan, mungkin selama 8 tahun atau mungkin sebelumnya juga ya, yang berhubungan dengan anak-anak muda. Apa yang Kak Fenki bisa ceritakan pengalaman itu tentang anak-anak muda ini? Ya, sejauh saya melayani Tuhan di bidang Next Gen, sampai saat ini struggle yang saya alami dan kendala yang sering saya alami di lapangan adalah mengenai pergaulan. Itu apalagi saya melayani anak-anak muda yang notabene tinggal di kota-kota besar. Sedap. Gitu ya. Jadi kita nggak bisa 24 jam gitu ya pantau mereka, pantau kerohanian mereka dengan siapa mereka bergaul. Jadi kendala yang sering kita hadapi di dalam pelayanan secara khusus di Next Gen itu adalah tentang pergaulan. Karena apalagi secara khusus di Bekasi gitu ya, sama di Jakarta karena kebetulan jaraknya dekat gitu ya. Kadang-kadang banyak anak-anak muda yang kita layani, bahkan yang sudah terjun di dalam dunia pelayanan, kadang-kadang mereka tuh punya circle yang sering bawa mereka ke hal-hal yang negatif. Misalnya merokok, vape, lalu minum gitu ya, ke bar gitu ya. Bahkan salah satu yang buat saya sampai saat ini cukup mengganggu itu adalah cara berbicara gitu. Ngomong kasar dan sebagainya gitu. Bahkan ini juga sering dilakukan oleh beberapa orang yang memang sudah melayani gitu. Oke. Gitu. Itu keresahan yang struggle yang sampai saat ini masih kita coba untuk benahi, coba untuk perbaiki, coba untuk bangun supaya bisa lebih baik lagi. Gitu. Kalau dari pergaulan yang Kak Fenki ya, kita ngomong pergaulan rekan-rekan sharing is caring. Tadi disebut bahwa ada beberapa yang mereka lakukan. Ya kita ngomong negatifnya ya. Mereka merokok, mereka nge-vape dan lain sebagainya. Apa yang Kak Fenki lakukan untuk mereka bisa minimal mengerti apa yang mereka lakukan itu? Saya nggak ngomong salah atau benar ya, tapi apa pendapat Kak Fenki itu apa? Ya, usaha yang sering saya lakukan tentunya adalah melalui disciple, pemuridan. Luar biasa. Pemuridan. Dan
Kalau di gereja lokal kami itu ada namanya BCOM, Battle Community, itu seperti Komsel. Nah, selain di ibadah-ibadah rayanya, ya pertemuan rutin reguler setiap Sabtu, kalau kita kan ibadahnya hari Sabtu, kita juga ada yang namanya BCOM yang dilakukan 2 minggu sekali. Nah, biasanya kalau di BCOM itu materinya lebih spesifik karena kan ada komunikasi 2 arah gitu. Kalau ibadah reguler biasa kan cuma komunikasi 1 arah. Nah, di BCOM ini biasanya kita komunikasi 2 arah. Nah, saya itu mengkader beberapa pemimpin, leader di bawah saya. Kita punya ada 6 leader yang layernya persis di bawah saya yang memang bertugas, mereka memimpin BCOM. Nah, di pertemuan-pertemuan seperti itulah kita menanamkan nilai-nilai kekudusan, nilai-nilai pergaulan yang baik, nilai-nilai hal-hal yang berpadanan dengan firman Tuhan gitu. Dan beberapa anak-anak yang dalam tanda petik ketahuan sama saya gitu ya, mereka merokok atau mereka ketangkap basah misalnya, melakukan hal-hal yang nggak sesuai sama aturan atau etika di dalam gereja, biasanya saya mengambil tindakan skorsing sekalian pembinaan. Itu bagi yang ketahuan. Nah, kalau bagi yang nggak ketahuan kan bukan urusan kita. Kita nggak mungkin kolek-kolek sampai terlalu dalam gitu. Paling itu aja, kita selalu sisipin materi-materi yang ada di khotbah Sabtuan sama di materi BCOM tentang hal-hal yang berkaitan dengan pergaulan. Itu aja. Tadi saya menarik tentang disciple, pemuritan. Jadi ketika mereka punya pergaulan yang mungkin kita bisa sepakati bahwa itu adalah hal yang kurang baik ya, terus dilakukan dengan cara disciple, pemuritan. Bagaimana bisa kasih satu penilaian apakah ini apakah bisa berhasil di zaman yang begitu kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai anak Tuhan itu berlomba-lomba dengan orang-orang yang di luar sana yang mungkin juga memberikan satu masukan, insight yang belum tentu juga kebenarannya absolut gitu. Gimana Kak Fengki bisa menilai itu? Kalau menurut saya sesuai dengan pengalaman yang sudah saya jalani bersama dengan teman-teman dan juga di gereja lokal, disciple itu menurut saya adalah harga mati ya. Jadi tanpa pemuridan, tanpa disciple, mustahil kita bisa jadi pengikut Kristus yang dewasa. Gitu. Walaupun memang dalam prosesnya kan cara kita memuridkan orang tuh nggak serta-merta bisa berubah 100%. Mereka juga bisa jatuh, bangun, jatuh lagi. Tapi tugas kita, bagian kita adalah konsisten. Gitu ya. Tadi kan Pak Gembala, Pak Oki sering tuh mengeluarkan 2 statement. Gitu. Sengaja dan konsisten. Gitu. Nah itu yang kita lakukan di gereja lokal kita. Kita sengaja mengadakan disciple, pemuridan, dan kita konsisten mengadakan disciple pemuridan. Gitu. Jadi hal-hal tersebut kita berharap bisa membuat anak-anak bisa jadi lebih dewasa secara iman. Amin ya. Konsisten tuh, luar biasa. Mantap Kak. Oke, kita akan spesifik nih dari pergaulan ini, kita akan spesifik mengarah tentang relationship atau bahasa orang mudanya pacaran. Ya, sebenarnya dalam dunia pelayanan Bapak nih selama 8 tahun, apalagi Kak Fengki ya melayani selama 8 tahun kurang lebih dah. Tentang berpacaran atau pacaran gitu antara perempuan dan laki-laki. Ya. Apa yang Kak Fengki bisa bagikan kepada rekan-rekan sharing ini, kendala apa yang sering terjadi di dalam pacaran? Pasti ya, kendala yang sering terjadi dalam pacaran adalah bagaimana bisa menjaga kekudusan. Itu yang paling pertama. Lalu yang kedua kan bagaimana memilih pasangan yang seimbang dan seiman. Seimbang dan seiman dalam pengertian seiman sudah pasti satu iman, percaya sama Tuhan Yesus. Seimbang dalam pengertian
dalam hal karir, dalam hal pendidikan, dalam hal sorry to say intelektual juga kan harus ibaratnya punya hal yang seimbang gitu supaya nggak terlalu jauh perbedaannya gitu. Dan yang paling krusial menurut saya hari-hari ini itu masalah kekudusan. Ya, masalah kekudusan yang tidak sedikit banyak anak-anak muda Kristen yang sering mengabaikan betapa pentingnya menjaga kekudusan dalam pacaran gitu. Kalau di kota-kota besar saya nggak tahu ya di Sukabumi apakah mengenal istilah ini. Di kota besar itu ada satu istilah yang lagi ngetren hari-hari ini yaitu FWB. Ya, Friends with Benefit. Friends with benefit. With benefit gitu ya. Friend Berteman dengan keuntungan. Oh, sedap. Jadi itu tuh begini, sebuah gerakan anak-anak muda yang nggak membangun hubungan pacaran, tapi berteman, temennya tapi plus. Kalau dulu kita tuh mengenal yang namanya istilah teman tapi mesra, ya tahu ya. TTM. Ya TTM. Nah kalau sekarang tuh FWB. Oh iya. Gitu. Jadi Keren juga ya. temenan tapi plus. Oh. Nah, dan itu tuh sering sekali dilakukan oleh anak-anak muda. Dan saya mendengar cerita dari beberapa anak-anak yang saya layani, banyak loh teman-teman kuliah mereka, teman-teman sekolah mereka yang melakukan kebiasaan-kebiasaan serupa. Misalnya mereka kayak pergi ke bar gitu ya bareng-bareng sama temennya, atau misalnya pergi konser. Temen, nggak ada hubungan relasi apa-apa, tapi pulang konser, pulang dari bar, tiba-tiba misalnya check-in hotel dan lain sebagainya gitu. Dan pulang dari situ udah nggak ada ikatan apa-apa, dan mereka sangat menikmati hal-hal seperti itu. Nah, menurut saya pergumulan anak-anak muda zaman sekarang itu bagaimana bisa menjaga kekudusan dengan nilai yang benar yang sesuai dengan firman Tuhan. Iya. Menjaga kekudusannya. Tapi menarik tentang kekudusan nih, Kak Fengki ya. Kalau di zaman saya itu ya tadi teman tapi mesra. Terus berkembang nih dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun tentang kekudusan itu. Jadi maksudnya untuk menjaga kekudusan itu ternyata ada poin-poin atau ada kendala-kendala yang terus berkembang untuk bisa menjaga itu, menjaga kekudusan itu. Bagaimana Kak Fengki bisa mengasih satu nasihat supaya bisa benar-benar kita tuh nggak bisa ngikutin zaman, ya kekudusan harga mati. Nah misalkan seperti itu. Ya. Silakan. Kalau menurut saya ya penting untuk bisa menanamkan nilai yang benar kepada anak-anak itu bukan hanya sekedar tugas gereja, bukan hanya sekedar tugas komunitas rohani, tapi yang paling tidak kalah penting itu adalah tugas orang tua. Oke, ya. Kalau saya boleh kasih persenannya ya gitu ya, 80% atau 70% lah, pihak yang bertanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai yang benar itu adalah orang tua. Nah, sisanya mungkin sekolah atau komunitas rohani. Saya sering menanamkan kepada anak-anak muda yang saya layani juga gitu ya. Nah, puji Tuhan kita tuh di gereja lokal, kita tuh sempat bikin ada kayak pertemuan orang tua dari anak-anak yang kita layani gitu. Jadi luar biasa. materinya itu nggak yang berkaitan tentang bagaimana anak-anak muda menjalani hidup mereka, tapi bagaimana peran orang tua gitu ya. Karena kan gini, kakak rohani misalnya di gereja atau komunitas rohani kan terbatas gitu kan. Misalnya kalau kita menemukan ada orang-orang yang kita layani, misalnya mereka menjalani hubungan yang tidak baik atau mereka misalnya nggak jaga kekudusan walaupun sudah melayani gitu kan. Dari gereja kan paling bisa skorsing yang pertama, lalu yang kedua disciple gitu. Dan kedua hal ini tidak akan bisa efisien dan maksimal kalau tidak ada peran dari orang tua. Ya, makanya penting juga orang tua bisa bekerja sama dengan komunitas rohani, dalam hal ini mungkin gereja gitu ya, untuk bisa konsisten menanamkan nilai-nilai yang benar gitu. Jadi saran saya sih mungkin kalau di sebuah gereja gitu ya, bisa tuh misalnya dalam setahun bisa 2 kali adain pertemuan dengan orang tua. Kalau di sekolah kan ada tuh, ya kan pertemuan dengan orang tua murid gitu, pasti ambil rapot, lalu kan
dikasih evaluasi ini anaknya hal ini yang perlu ditingkatkan, hal ini yang RSPP. harus dikurangi gitu ya. Nah, boleh juga tuh kumpulin orang tua, bikin kayak model seminar satu hari, lalu sampaikan. Kadang-kadang gini loh, saya tuh sering ngobrol sama orang tua yang nggak ngerti dunia anaknya. Ya, saya tuh sering ketemu orang tua yang malah justru melempar tanggung jawab itu kepada pembina rohani. Oke. Ya gitu kan. Nah, hal itu kan nggak bisa. Nggak bisa serta-merta diambil oleh komunitas rohani atau pembina rohani. Butuh kerjasama dan orang tua itu punya apa ya? Punya kans yang powerful untuk bisa kasih nilai-nilai yang baik untuk anak-anaknya. Jadi mungkin insight dari saya yang saya bisa kasih ya kumpulin orang-orang tua, kasih seminar tentang parenting gitu ya. Parenting kan macam-macam, ada yang untuk balita, ada yang untuk 5 tahun sampai 10 tahun. Nah, jarang loh saya lihat ada seminar-seminar yang membahas untuk anak usia remaja, pemuda. Itu jarang sekali. Nah, ini penting nih ya. Kita akan buat nanti next time, oke? Oke. Kembali lagi tentang pacaran nih, Kak Fengki. Ya, jadi kita udah Kak Fengki sudah menjelaskan gitu ya tentang apa namanya kendala-kendala dalam berpacaran. Sekarang bagaimana kita bisa membatasi berpacaran itu supaya bisa menjaga kekudusan. Jadi apa batasannya? Supaya rekan-rekan yang menonton, rekan-rekan sharing ini bisa mengetahui batasannya ini loh. Karena kebetulan memang Kak Fengki sudah menikah ya? Sudah menikah. Sudah menikah. Bisa kasih apa? Kasih nasihat. Ya. Batasannya ya tentu tidak boleh ada sentuhan fisik ya kan. Tidak boleh sentuhan hanya fisik. Handphone aja yang bisa disentuh ya. Iya. Oke. Nah, satu hal yang saya pelajari juga dari orang-orang yang dulu pernah saya pelajari gitu ya, yang pernah mentorin saya juga. Penting bagi anak-anak muda itu juga melibatkan orang tua dan melibatkan pembina rohani. Gitu. Dan lebih bagus lagi kalau misalnya terlibat sama-sama di dalam pelayanan. Melayani bersama-sama dan pembinanya tahu pacarnya siapa. Kalaupun misalnya pacarnya bukan dari gereja lokal yang sama, tapi at least kenal. Jadi progresnya pacarannya tahu, orang tuanya juga tahu. Jadi menurut saya hal itu tuh bisa jadi rem. Menurut saya ya itu bisa jadi rem untuk membatasi hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu ya. Karena kenapa ada banyak anak-anak muda yang lost? Karena orang tuanya nggak tahu dan dia juga nggak terbuka sama pembinanya, sama komunitas rohaninya. Makanya penting di sini kehadiran komunitas rohani itu sama pembina rohani. Kehadirannya bukan untuk menghakimi, bukan untuk ceng-cengin gitu ya teman-temannya gitu ya kan banyak tuh kalau misalnya punya pacar gitu diceng-cengin sama teman-temannya. Jadi dia juga malas buat terbuka gitu. Disclaimer dulu ya, ceng-cengin itu orang Jaksel, bahasa orang Jaksel. Ya. Di apa ya kalau bahasa sini diapain ya? Ya, diledekin Ya gitu. Nah, bahasa Latinnya bullying. Nah, penting untuk terbuka. Jadi dengan terbuka orang yang berpacaran ini juga bisa tahu batasan-batasannya gitu. Dan yang tidak kalah penting adalah ya melayani Tuhan lah, terlibat dalam pelayanan. Walaupun mungkin begini, teman-teman, pelayanan itu tidak menjamin bahwa orang tersebut bisa jaga kekudusannya dengan baik. Tapi at least hal-hal tersebut bisa membuat pikiran kita tuh jadi lebih fokus ke hal-hal yang positif gitu loh ya. Saya ingat dulu ada dosen saya yang waktu pacaran kenalnya di gereja, pacarannya di gereja. Jadi melayani Tuhan bersama-sama sampai sekarang punya anak udah remaja, udah kuliahan gitu ya. Jadi mereka bisa lewatin hal-hal seperti itu asalkan mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang positif gitu. Itu aja. Luar biasa. Kalau tadi itu penilaiannya bahwa itu bisa mendapatkan misalkan pasangan itu di sesama di dalam satu gereja yang sama misalkan tadi kan begitu ya. Bagaimana dengan penilaian bahwa dengan bedanya mungkin bisa dibilang gereja lah ya. Apakah bisa batasan tadi itu bisa diatur oleh tadi Bapak Kak Fengki bilang
pembina ya, pembina rohani atau orang tua. Bisa nggak itu? Penilaian aja nih, walau memang belum punya kalau ada pengalaman bagus, kalau penilaian Kak Fengi gimana? Karena kalau kita misalkan merujuk satu gereja, harus satu gereja dapat tulang rusuknya misalkan gitu ya. Kita belum tahu lah itu. Karena memang jodoh kan di tangan Tuhan yang Maha Kuasa kan gitu ya. Gimana penilaian Kak Fengi? Menurut saya selama masih satu iman gitu ya. Satu iman ya. Satu iman, satu menyembah Tuhan yang sama. Masih bisa dimentor ya. Ya tidak masalah sih. Saya punya banyak pengalaman Oke. yang anak-anak yang saya layani itu dia dapat pacarnya di gereja lain. Oke. Ya. Resiko yang biasa kita terima tuh cuma satu sih biasanya. Apa itu Pak? Pindah gereja. Oh, pindah gereja. Ya antara anak kita yang bawa orang atau anak kita yang dibawa orang gitu. Tapi sejauh ini kita masih bisa memantau asalkan orangnya terbuka sama kita. Iya, iya. Soalnya orang terbuka sama kita dan itu cukup bekerja lah, cukup bekerja asalkan dia mau open sama kita, mau dibina sama kita, jadi kita bisa kasih nilai-nilai yang baik supaya dia juga bisa menjaga kekudusan pacaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Baik. Puji Tuhan ya. Pertanyaan selanjutnya nih ya. Kita kembali ke firman Tuhan. Jadi apakah Kak Fengi bisa berbagi firman Tuhan ya yang ada di dalam Alkitab tentang kriteria atau standar sebagai orang-orang yang mengalami berpacaran ini, yang sedang menjalin hubungan ya, pacaran dan lain-lainnya. Apakah bisa kasih Ya, ayat-ayatnya? oke. Saya baca di 2 Korintus pasal yang ke-6 Ya. ayat yang ke-14. Ini kan adalah ayat yang sering pakai sekali buat cari jodoh. Gitu kan. Ya, firman Tuhan bilang begini. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Di sini tuh ada dua hal yang harus kita garis bawahi. Tidak seimbang dan orang yang tak percaya. Nah, mungkin kita memilih orang yang seiman. Tapi terkadang tuh nggak seimbang. Ya. Nggak seimbang itu banyak faktornya. Seperti yang saya bilang, pendidikan tuh mempengaruhi. Gitu ya. Suka tidak suka, sorry to say, suka tidak suka. Walaupun memang sedikit kasusnya ya, suka tidak suka masalah ekonomi juga, gitu. Lalu juga masalah intelektual, gitu. Lalu juga masalah circle, gitu kan. Biasanya kan orang yang pacaran lalu menikah itu kan kebanyakan kan dari circle yang sama biasanya. Setuju nggak? Gitu kan. Ya, misalnya kalau nggak circle pertemanan di kantor, Ya. circle pertemanan di gereja gitu. Nah, penting bagi kita menurut saya mencari pasangan yang bukan hanya sekedar seiman, tapi juga seimbang. Ngomongnya nyambung gitu kan. Ya kita kan susah kalau misalnya cari pasangan yang ngomongnya nggak nyambung gitu ya kan. Walaupun kadang pacaran itu kan banyak hal yang berbeda gitu. Kalau ada pendeta yang bilang membangun hubungan gitu ya, itu nggak ada yang cocok, yang adanya dicocok-cocokkan. Nah, gitu. Tapi kan at least kita harus cari partner yang di mana kita seimbang soal bicara gitu. Misalnya kalau lagi ngomong politik, anggaplah lagi ngomong politik, seenggaknya nggak jauh-jauh amat konsep pemikirannya, atau misalnya lagi bahas keuangan rumah tangga misalnya. Kalau misalnya mau lebih serius lagi, kan nggak terlalu jauh perbedaan pola pikirnya. Menurut saya seimbang itu penting, bukan hanya masalah seiman ya. Lalu yang kedua, ini harga mati dengan orang-orang yang tidak percaya. Percaya kan di sini kan menjurus ke arah iman, gitu ya kan. Firman Tuhan berkata kan terang tidak dapat bersatu dengan gelap, gitu kan. Kita harus mengerti bahwa identitas kita adalah anak-anak terang. Kita yang sudah percaya sama Tuhan Yesus, kita yang tadinya adalah anak-anak gelap, ketika kita percaya kita disebut sebagai anak-anak terang. Mustahil kalau kita bisa bersatu dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi itu menurut saya harga mati. Jangan sampai kita menjadi anak-anak muda yang malah
memilih jodoh, memilih pasangan dari orang-orang yang tidak percaya. Ada banyak tuh alasannya gitu kan. Susah Kak gitu kan nyari yang seiman, banyak maunya. Misalnya kan susah nyari yang seiman ternyata udah diembat orang gitu kan. Misalnya nyari yang seiman kriterianya terlalu tinggi gitu. Ya udahlah yang ada aja jadi banting harga gitu kan. Nah, menurut saya kalau kita serius, kita doa, Tuhan pasti kirim sesuatu yang seimbang dan sepadan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kitanya aja yang nggak ngerti. Itu aja sih. Nah, firman Tuhan bilang juga sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan. Jadi di luar Tuhan itu yang adanya kedurhakaan. Di dalam Tuhan ada kebenaran. Dan kebenaran itu tidak bisa ngeblend sama kedurhakaan. Itu aja. Jadi penting bagi kita untuk memperhatikan hal-hal ini. Itu buat saya untuk mencari jodoh, cari pasangan itu adalah harga mati yang harus jadi pegangan kita seumur hidup. Itu aja. Berarti kedewasaan pun sangat penting di sini ya. Ya. Kedewasaan dalam pengenalan Ya. pasangan kita, bahkan terlebih kepada Tuhan kita gitu ya. Ya. Jadi kita bisa menyimbangkan apa yang perasaan lihat, misalkan kayak dari mata turun ke hati kan gitu ya. Ya. Dengan apa yang Tuhan perintahkan atau Tuhan tuliskan di Alkitab. Ya. Menarik. Terakhir nih, Ya. Pastor Pengki, sedap. Ya, ini ada gimana tipsnya? Walaupun tadi disebutkan sudah ada beberapa tips, coba penekanannya lebih spesifik lagi. Tips apa ya yang bisa dibagikan untuk orang tua ya, untuk lingkungan ya, untuk komunitas rohani ya, yang bisa membentuk ya atau bisa menciptakan kita sebut next generation ya, yang kuat dan mempunyai pemahaman yang benar dalam mencari jodoh atau pasangan. Ya. Dari segi orang tua dulu ya. Ya. Dari segi orang tua penting bagi kita orang-orang tua menurut saya untuk bisa mengerti dunianya anak. Gitu. Ada banyak orang tua itu yang nggak mau tahu anaknya itu bergaul sama siapa, anaknya pacaran sama siapa, lalu kalau udah lost, udah nggak bisa diatur, ujung-ujungnya itu datangnya biasanya ke sekolah, kalau nggak datang ke pembina rohani. Ya. Kak, tolong tuh anaknya susah dibilangin. Padahal itu sebenarnya kan orang tua yang harus jadi pagar pertama untuk bisa membentengi anak-anaknya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi orang-orang tua harus dekat sama anaknya, harus bangun hubungan, mengerti dunianya, tahu anaknya itu bergaul dengan siapa saja. Bukan berarti protektif loh ya, bukan berarti posesif, tapi orang tua harus tahu anaknya itu jalan sama siapa. Nah, ketika ada hubungan seperti itu antara orang tua dan anak, menurut saya anak itu bisa aja dia akan tanya sama orang tuanya, Pah atau Mah gitu, aku mau pacaran sama ini, menurut papa mama gimana? Nah, orang tua kan pasti punya penilaian yang lebih luas, lebih kompleks dibandingkan anak-anak muda yang dalam tanda petik hikmahnya terbatas. Gitu. Itu yang pertama dari segi orang tua. Lalu yang kedua, menurut saya dari segi gereja atau komunitas rohani lah ya. Nah, penting juga bagi gereja itu untuk membuat kurikulum yang relevan untuk anak-anak muda. Mantap. Kalau di gereja lokal kita, kurikulumnya itu berbeda dengan kurikulum umum. Misalnya kan kita di umum tuh punya tema-tema khusus. Contohnya di bulan Maret ini kan kita temanya Teguh dalam Kristus. Lalu kan di breakdown lagi per minggu, misalnya tumbuh dalam kesabaran dan lain sebagainya. Nah, di KPA, Komisi Pemuda dan Anak, Next Gen, itu kita ngambil temanya mirip-mirip, tapi dengan bahasa yang lebih anak muda. Ya, lebih anak muda gitu kan. Nah, itu tuh kita disusun oleh tim-tim tertentu. Nah, saya termasuk salah satu kontributornya yang menulis bahan komsel, nulis kurikulumnya gitu, tema khotbah, fokus khotbah gitu. Kita termasuk jadi salah satu kontributor. Nah, penting buat menurut saya gereja itu harus memperhatikan kurikulum yang relevan untuk usia, dan itu harus disengaja. Kadang-kadang ada banyak gereja itu yang
jadwalin misalnya pembicara di youth atau teams khotbah, pembicaranya suka nanya, temanya apa kok, temanya apa om, bebas atur aja. Nah, kalau di gereja lokal kita nggak seperti itu. Kita maunya pembicara itu ikut tema kita, beserta dengan fokus-fokusnya. Nah, beda lagi kalau misalnya pembicara tersebut kan dapat insight dari Roh Kudus bahwa dia pengen sampaikan sesuatu itu nggak masalah. Tapi biasanya kita sudah ada pakemnya, udah ada patternnya bahwa tiap minggu ini makanya kita tuh series. Jadi minggu 1 seriesnya apa, minggu 2 seriesnya apa, minggu 3 seriesnya apa. Jadi dalam bulan tertentu itu ada seriesnya. Jadi itu berkelanjutan. Nah, materi-materi itu relevan bagi anak-anak muda yang tahu dunia anak, problem yang terjadi sama anak muda, dan itu tuh dikupas di materi-materi itu. Nah, itu penting buat saya. Menurut saya gereja mempersiapkan itu. Komunitas rohani mempersiapkan itu. Latihlah beberapa leader, beberapa pemimpin yang teruji kesetiaannya, motivasinya, kedewasaan rohaninya. Nah, nanti mereka ini yang bertugas seperti menjadi pemimpin kelompok sel, jadi mentor bagi teman-teman yang lain supaya anak-anak muda itu tetap berada di dalam role yang benar. Gitu. Nah, ya tugas sekolah ya mungkin sekolah mendidik dengan hal-hal yang sepatutnya dilakukan oleh sekolah. Itu aja 3 tadi ya, keluarga sama komunitas rohani ya. Komunitas rohani kakak pembina ya itu, kakak pembina juga harus bisa open sama anak-anak yang dilayani dan mesti mengerti dunia anak-anak muda kayak saya nih gitu ya. Saya tuh ngerti banget gitu dunia anak-anak muda yang saya layani gitu. Makanya kan di gereja lokal kami itu anak-anak mudanya kan sukanya Korea. Gitu ya, suka Korea. Nah, saya juga ngikutin tuh Korea. Kebetulan istri juga Korea. Jadi saya juga tahu oh sekarang tuh ada artis yang lagi happening gitu. Misalnya kayak Blackpink, BTS dan sebagainya gitu. Saya tahu, saya kulik lalu ada problem-problem yang terjadi sama orang-orang yang ada di K-pop gitu ya. Tuh saya tahu. Jadi ketika saya khotbah itu tuh nyambung. Mereka kadang-kadang kalau saya khotbah gitu ya tentang hal-hal yang berkaitan dengan anak muda tuh suka gitu ya. Nah gitu. Nah, itu tuh pintu masuk untuk kita tuh nanemin nilai-nilai yang sesuai dengan firman Tuhan. Luar biasa. Keren banget. 20 menit lebih kita bicara nih Kak Bengki. Panjang lebar. Ya. Terima kasih sudah Sama-sama. Sudah berbagi dengan apa yang pengalaman dan juga beberapa nasihat yang Kak Bengki boleh bagikan dari untuk sharing is caring rekan-rekan yang di sana yang menonton lewat platform YouTube dan lain-lainnya. Disclaimer teman-teman ya, bahwa pertanyaan ini dan muncul dari keresahan kita sebagai manusia yang tidak sempurna, yang terbatas, ya. Dan ini merupakan pandangan dari narasumber kita yang mungkin akan ada pandangan yang berbeda. Jadi teman-teman bisa mensaring semua pembicaraan kita yang ada sekarang ini dengan apa yang teman-teman bisa pahami, ya. Saya boleh simpulkan bahwa dari pembicaraan kita pada hari ini bahwa hubungan pasangan ya, berpacaran pada dasarnya adalah satu kebebasan yang umum gitu ya, yang bisa manusia jalani sebagai anak-anak muda, sebagai teens, bisa mengambil keputusan sendiri-sendiri. Tetapi dalam kekristenan ya, dalam kita sebagai pengikut Tuhan, kita punya pagar ya, kita punya orang-orang yang terdekat kita di gereja ya, bahkan orang tua kita yang kita bisa jadikan itu sebagai orang-orang yang menasihati kita bagaimana kita berpacaran,
bagaimana kita menjalin hubungan, bagaimana kita bisa menjaga kekudusan. Jadi rekan-rekan dan teman-teman sharing is caring, jangan tinggalkan itu. Jangan tinggalkan itu. Kalau kita mau benar, kalau kita mau sempurna dalam membangun hubungan ini. Karena pacaran itu adalah basic ya, Kak Fengki ya. Basic dari kita akan menjalani suatu hubungan yang akan lebih serius, lebih lama lagi. Jadi teman-teman di gereja, mungkin di komunitas, ada teman-teman yang bisa merangkul, yang bisa mempagari kalian untuk benar-benar fokus berhubungan, ya, fokus berpacaran yang baik dan benar. Apa yang kami bicarakan ini bisa menambah pemikiran, referensi, dan wawasan buat kita semua yang menontonnya. Because sharing is caring, dari Sukabumi sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.